layar adalah hadiah di perusahaan kita. Ini pasti terkait dengan dia. Jadi, kirim seseorang untuk menyelidiki hubungan pribadinya. Jika dia melakukannya, pasti akan meninggalkan petunjuk. Baik, saya akan mencari orangnya segera. Halo, Bui. Saya baru saja mengirimkan alamat kepadamu, cepat datang ke sini. Tapi jangan biarkan adik tahu. Ada apa? Siapa yang menelponmu? Itu Tin Tulien, sepertinya dia memiliki urusan yang sangat penting. Mungkin tidak ada yang terjadi. Jadi, kita masih menunggu apa lagi? Tunggu sebentar, saya akan berganti pakaian dan segera berangkat. Tapi, dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Kak Tulien, ada apa? Aku tidak apa-apa, tapi kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah menyuruh Bui untuk tidak memberitahumu. Dia berlari terlalu cepat, jadi aku tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa kamu menyuruh Bui untuk tidak memberitahuku? Kakak ingin membuat kejutan untukmu. Lihat ini. Hari ini kakak pergi berbelanja dan ikut undian hadiah. Lihatlah, ini hadiah pertama. Bisa mendapatkan sesi foto pernikahan gratis. Kakak berencana memberikan hadiah ini kepada Direktur Bui. Untuk digunakan ketika dia melamar kamu. Hanya karena masalah kecil seperti ini. Bagaimana ini bisa dianggap kecil? Dulu kakak tidak bisa foto pernikahan. Sampai sekarang masih merasa menyesal. Kamu dan Direktur Bui jangan seperti saya. Jadi, kita dengarkan Ci Tulien. Jadi, itu benar, ayo masuk. Mari kita lihat bagaimana kompetisi ini berubah. Ayo pergi. Bui, bicaralah. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Tidak, jangan tanya. Tenang saja, foto pernikahan harus diambil dengan orang yang kamu sukai. Tunggu sampai acara selesai, aku akan menjelaskan kepada Ci Tulien nanti. Tapi, kamu ingin berfoto dengan saya. Halo, boleh saya tanya sedikit? Hadiah foto pernikahan ini adalah kita bisa mengambil foto pernikahan secara gratis, benar kan? Tunggu sebentar, ya, baik. Halo, permisi, saya ingin bertanya sedikit. Baik, saya mengerti sekarang. Maaf, hadiah Anda sudah kadaluarsa. Tidak bisa digunakan lagi. Tidak mungkin, saya baru saja menang hari ini. Lihat, katanya bisa digunakan sebelum tanggal 30 bulan ini. Maaf, kami sedikit bingung. Jika Anda ingin menggunakan penghargaan Anda, harus ada ketentuan yang dilampirkan. Dia perlu pergi ke toko gaun pengantin untuk menanyakan batasan pengeluaran terlebih dahulu. Di sini dikatakan gratis. Lihat, di sini tertulis gratis. Dengar, aku tidak berbohong padamu. Saya benar-benar minta maaf, Nona Tulin. Tenang, biarkan aku melihatnya. Memang di atas tertulis gratis. Mengapa tidak bisa diubah? Berikan padaku. Hei, kamu lagi ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Baiklah, mari kita katakan yang sebenarnya kepada semua orang. Penghargaan ini sudah memiliki pemilik tersembunyi. Apa? Kami hanya mengikuti instruksi atasan kami. Memang benar hadiah ini telah diambil oleh orang lain. Dia adalah karyawan dari perusahaan Titai. Ya, siapa atasanmu? Siapa yang mengambil hak gambar pernikahan gratis ini? Dia juga karyawan dari perusahaan Titai. Pacar saya bekerja di sana. Orang yang memesan sebelumnya adalah Direktur Chow dari Departemen Penelitian. Dia tidak ikut dalam undian. Tapi atasan sudah menyuruh. Kami juga tidak berani melanggar perintah. Lagi-lagi Chow Lap Hui. Tenang saja, pernikahan adik perempuanmu pasti indah. Saat itu, aku pasti akan menghadiri pernikahan. Pak Chow, siapa yang menelpon Anda? Apakah itu orang dari perusahaan yang baru mengumumkan produk baru? Apa yang terburu-buru? Tunggu aku pindah ke perusahaan itu. Pasti kamu akan marah padaku juga. Pak Chow memperlakukan orang dengan baik. Kemarin, dia pasti bertemu dengan anak kecil itu lagi. Dia berani mengganggumu, aku pasti akan membantumu mengajarinya. Nakal. Dia ingin aku mengajarinya di depan umum. Takut orang lain tahu bahwa aku menjual informasi rahasia ke perusahaan lain, ya. Kamu ingin menjatuhkanku ke tempat yang buruk, ya. Pak Chow, orang-orang sungguh tulus padamu. Bagaimana kamu bisa ingin aku mati? Oke, aku tahu kamu tidak punya nyali itu. Sekarang adalah tahap kritis, apapun yang Anda lakukan, Anda harus terkenal dan berhati-hati. Tunggu sampai saya pindah ke perusahaan baru, maka saya akan menerima apapun yang ingin Anda lakukan dengannya. Berikan aku teleponnya. Sedang ngobrol. Sepertinya kamu beruntung kali ini, lain kali jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Semua karena kakak, tiba-tiba membuat kami kecewa. Tidak apa-apa, Kak Tulien, ini bukan salah kakak, jika ingin menyalahkan, harus menyalahkan mereka. Aku datang kemari, melihat, kakak juga tidak berani, jadi tidak bisa membantu aku sama sekali,
malah sering mencari masalah yang merepotkan aku. Kak Tulien, jangan bicara seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa apakah kita mengambil foto pernikahan atau tidak. Cinta antara aku dan Bu Yingon tidak perlu mengambil foto pernikahan untuk membuktikan, benar kan, Bu Yingon? Benar, Kak Tulien, aku, Bu Yingon, bersumpah kepada langit bahwa aku tidak akan membiarkan dia terluka sedikitpun. Baiklah, Bui, aku menyerahkan dia kepadamu, pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Jadi, kakak pulang dulu, kalian berdua jaga keselamatannya. Tidak disangka, kamu juga pandai berakting. Apa yang sedang dipentaskan? Baru saja saya melihat Tulien di depan mata. Tanggapannya cepat sekali, saya khawatir Tulien akan mencurigai kita. Bahasa Mandarin tentu saja, saya. Bagaimana, mobil kita sudah sampai. Ayo pergi, naik mobil sekarang. Kita berdua tidak tahu berakting. Semua itu adalah kata-kata dari hati. Hanya saja saya tidak percaya. Oh, hatiku, mengapa berdetak begitu cepat? Bu Yingon ini, mengapa tiba-tiba memegang tanganku, membuatku ketakutan. Ketua, apa yang terjadi dengan Anda? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tolong antar saya pulang. Baik. Bu Yingon, Anda tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Tidak kalah pentingnya, Ketua Ilmu Pengetahuan dan Teknik Teng Pi juga baru saja mengumumkan produk baru. Berdasarkan produk baru dari Departemen Penelitian dan Pengembangan kita. Bagaimana perkembangan penyelidikan tentang Chow Lap Hui? Tim penyelidikan dari Departemen Sumber Daya Manusia baru saja dibentuk, jadi masih dalam tahap awal. Belum ada petunjuk yang ditemukan dalam penyelidikan ini. Ketua Chow Lap Hui telah bekerja di ruang penelitian selama 10 tahun, sulit untuk menemukan bukti kejahatannya. Sayangnya, informasi penelitian kita terus bocor seperti ini. Ini akan menyebabkan fluktuasi harga saham. Jadi, tolong atur identitas baru untuk saya, sehingga saya bisa menyusup ke ruang penelitian dan menyelidiki sendiri. Ketua, bagaimana mungkin Anda bisa pergi sendiri? Biarkan saya yang melakukan kontak dan menyelidiki Chow Lap Hui. Tidak bisa, Chow Lap Hui sudah mengetahui identitas Anda. Saya baru saja pulang ke negara ini, ruang penelitian berada di gedung yang berbeda. Pasti dia tidak akan membiarkan saya masuk ke ruangan itu. Lem Giao, segera atur semuanya. Baik, jelas, urusan ruang penelitian ini, biarkan saya yang menyelidiki terlebih dahulu. Keputusan ini sudah diambil. Baiklah, tapi jika Anda sudah bertekad pergi, jika ada masalah, segera hubungi saya melalui telepon. Jangan khawatir, saya sudah memiliki pengalaman menyusup ke sarang musuh beberapa kali. Kali ini saya juga akan berhati-hati. Chow Lap Hui yang cerdas, tidak mudah ditipu seperti itu. Kali ini, ingatlah untuk benar-benar berhati-hati. Kendaraan Garmen Bah. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa turun dari mobil mewah seperti itu? Pendatang. Jika ada yang tidak Anda mengerti, tanyakan saja kepada saya. Saya akan membimbingmu dengan tangan dalam tangan. Seluruh ruang penelitian ini berada di bawah pengawasan Chow Tieu. Jika dia bisa melihatmu, itu karena keberuntunganmu, benar. Terima kasih, tapi saya tidak memiliki pertanyaan apapun, tidak perlu bimbingan, tidak ada yang perlu ditakuti. Asalkan kamu mendengarkan dengan baik, maka saya akan melindungimu. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku, aku akan membalas dengan cara yang sama seperti kamu yang tidak tahu malu. Jika kamu masih berani menyentuhku, hati-hati, aku akan menuntutmu atas tuduhan pelecehan. Lucu sekali. Silakan ajukan tuntutanmu, aku juga ingin melihat siapa yang bisa menjadi saksi bagimu. Kenapa kamu melihat-lihat, pergi saja. Oh, begitu sombong, sepertinya ada yang melindungimu dari atas. Tidak salah, dia adalah direktur dari Departemen Penelitian ini. Dia adalah kakak tertuaku. Dia adalah keponakan dari Chow Lap Hui, jadi aku menyarankanmu untuk sedikit lebih patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa lagi bekerja di sini. Lepaskan aku, pergi menjauh dariku. Chow Tieu, wajahmu. Kamu berani menggores wajahku? Apa yang akan terjadi jika aku menggores wajahmu? Jika kamu masih berani menyentuhku, maka aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Bukankah ini Chow Tieu? Yunana, kenapa dia ada di sini juga? Wajahmu, ada apa? Itu tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Wah, bukankah Chow Tieu mau melepaskan talinya? Aku kenal dia petugas kebersihan yang kotor. Selama Anda memberinya cukup uang, Anda dapat dengan bebas melepaskan semua pakaiannya dan melemparkannya ke tempat tidur. Maksudnya ngomong bersih, ada apa, berani gak berani ngaku? Jika kamu tidak bisa bertahan pada seseorang yang punya uang, bisakah kamu masuk ke ruang penelitian ini? Staf di sini semuanya lulusan yang baik dan unggul. Bergantung pada apa, aku bisa mencapai seperti hari ini, semuanya bergantung pada diriku sendiri. Pagi ini aku sudah melihatnya, dia turun dari sebuah mobil mewah. Oh, lihatlah semua orang, seorang pekerja kasar seperti dia, bisa membeli mobil mewah. Apakah dia benar-benar melihat kita? Aku bilang, pemalsu hanya jenis pelacur, pura-pura tidak tahu apa-apa.
Seperti seorang wanita yang terhormat, berikan harga. Berapa harganya? Aku pindah. Saya memberitahumu, jangan menghina orang di sana. Saya mendapatkan hari ini berkat keberanian saya. Memang berkat keberanian saya. Tapi, keberanian mengikuti pria ada di sana. Hahaha. Sejujurnya, saya pikir kamu sangat patuh dan kuat. Hasilnya tetap berakhir di atas tempat tidur pria. Menurut saya, kamu sebaiknya patuh. Cao Tieu, kamu perlu belajar lebih banyak. Saya lulus dengan gelar ganda dari universitas terkemuka di Amerika Serikat. Buka matamu dan lihatlah padaku. Benar-benar Cao Tieu. Ayah saya bilang, sulit masuk ke universitas ini. Dulu dia mendaftar ujian 3 kali. Tapi tidak pernah mengikuti ujian. Kalian berdua memang jenis yang belum pernah ada sebelumnya. Biarkan saya lihat. Foto ini, saya hanya perlu mencarinya di jalan. Kalian berdua juga bisa digabungkan. Ternyata ini adalah foto yang digabungkan. Saya bilang, apa yang menakutkan tentang pendidikan tinggi? Hal-hal yang bisa saya bayar. Tidak mengerikan, untuk orang lain mencobanya. Aku di sini. Saya juga lulus dari sekolah bergengsi itu. Cao sangat berbahaya. Sertifikat Anda terlihat aneh. Membuat palsu ijazah adalah ilegal. Jadi, ajukan gugatan. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Pergi ke sana. Saya juga ingin memeriksanya. Seberapa baik kamu melayani pria? Lepaskan saya. Apa yang sedang kalian lakukan? Perusahaan begitu santai, ya. Jangan lepaskan anak perempuan orang. Maaf, gadis. Membuat Anda menderita ketidakadilan. Anda adalah rekan kerja baru, namanya Kuan Yu, benar kan? Saya